karakter kita berbeda juga, tulisan jadi ikut berbeda. Atau perubahan kepribadian itu tuh merupakan akibat dari runtutan peristiwa. Mungkin nggak sih tulisan tangan itu mengalami perubahan? Buku-buku ya, di psikologi itu yang menyebutkan udah kepribadian mah nggak bisa berubah, saking susahnya. Halo Dania, apa kabar? Kita ketemu lagi di Grafocast. Di mana di sini kita akan membahas berbagai informasi tentang tulisan tangan. Nah, ini hari ini kita ketemu lagi ya dari sekian lama ya Kang Afif ya. Nah, tema kali ini cukup menarik Kang Afif karena mungkin ini akan banyak banget kayak pertanyaan sejuta umat yang pasti banyak ditanyain tentang grafologi. Nah, tapi sebelum itu aku lihat-lihat Kang Afif waktu kemarin tuh nganalisis tulisan tangan komika ya Kang Afif ya? Iya, betul. Cerita dulu dong Kang Afif. Iya, jadi beberapa waktu kemarin itu sempat dihubungi ya sama komika itu untuk menganalisis 3 orang yang aktif di situ gitu. Aktif, ya, okay. Siapa aja itu? Boah, Neneng, sama Aci kalau nggak salah ya gitu. Iya, dan mereka minta dianalisa dan memang udah diizinkan untuk dipublikasikan. gitu. Jadi kita rekam di situ dan itu menarik banget. Iya. Seru. Kok bisa gitu. sih ke Kang Afif? Wah, itu seru banget sih. Ya mungkin mereka ngelihat dari podcastan ini mungkin ya gitu. Oh, pengen dong dianalisa gitu. Ya teman-teman juga di sini kalau ada yang mau dianalisa itu boleh banget ya. Boleh banget nanti misalkan DM ke Instagram LKP Grafologi Indonesia atau Indo. Instagramnya @grafologi_Indo. Oke. Jadi nanti bisa ya nge-DM. Misalkan nih aku mau dianalisis tulisan tangannya, misalkan mau tentang penjurusan. Yes. Atau misalkan pasangan kali ya Kang Afif. Pasangan, betul. Berarti pasangan dua-duanya tuh nanti dianalisa ya. Atau rekrutmen bisa juga. Rekrutmen ya. Atau ya untuk sekedar pengen tahu tentang diri sendiri juga bisa. Oke, Kang Afif, wah seru banget sih ini. Berarti kemarin 3 orang ini, tapi itu secara ini apa maksudnya compatibility-nya atau kayak gimana Kang Afif? Compatibility, betul. Jadi masing-masing dianalisis, kemudian kecocokan antara satu dan yang lainnya itu seperti apa. Jadi kalau ini ketemu ini jadinya gimana? Kalau bertiga itu siapa yang dominan, siapa yang bikin seru, siapa yang ngikutin, siapa yang nimpalin. Nah, itu tuh kelihatan dari tulisan. Jadi memang grafologi itu bisa juga untuk ya itu bareng-bareng. Jadi apa yang namanya apa yang disebutnya? Teamwork untuk ngelihat tim bisa ya. Mapping ya gitu. Jadi model kayak talent mapping tim gitu. Oke. Kalau kayak gitu Kang Afif itu seru banget. Nah, tapi ini karena kita kembali lagi ke topik ya, karena ini pertanyaan sejuta umat juga nih. Kalau misalkan tadi kata Kang Afif itu kan buat grafologi itu buat tim. Nah, itu bisa juga maksudnya itu juga bisa buat tim kayak gitu. Nah, tapi Kang Afif bisa nggak sih misalkan nih kita tuh udah lama sama tim itu berapa tahun mungkin gitu ya. Nah, karena kan mungkin dari karakter orang tuh pasti beda-beda. Tadi 3 orang aja dia tuh udah beda-beda banget gitu betul. kan. Nah, bisa nggak sih salah satu misalkan orang ini tulisan tangannya ketika di awal kayak tulisan tangannya tuh kayak gini gitu. Tapi udah lama-kelamaan jadi berubah karena mungkin pertemanan atau kayak gimana gitu Kang Afif. Oke, bagus banget. Nah, iya benar. Ini teman-teman, ini pertanyaan sejuta umat, betul. Kayak gitu ya. Itulah pertanyaan, mungkin nggak sih tulisan tangan itu mengalami perubahan? Nah gitu. Juga apa aja sih kalau misalnya mengalami perubahan, apa aja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan itu? Gitu. Karena kadang kalau mau dites itu orang suka gitu, tapi saya tulisannya suka berubah-ubah, kan suka gitu ya gitu. Bener. Terus juga banyak pilihan gitu kalau misalkan saya kalau lagi nulis cepet kayak gini, kalau misalnya lagi nyantai kayak gini. Iya, lagi sedih kayak gimana, lagi gimana gitu, betul. Nah, jadi betul. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika orang nulis, kan grafologi itu kayak tes yang kita ngambil sampling, sampel gitu ya. Tulisan di satu waktu. Oleh karena itu, kalau dalam penelitian tuh gini, jadi
ada penelitian tes yang longitudinal. Longitudinal itu jadi kita ngambil datanya panjang banget kan gitu. Pagi, siang, sore, malam ketika dia ngadepin masalah, ketika dia lagi sedih, ketika dia lagi macem-macem gitu. Sehingga dapat gambaran keseluruhan. Tapi kalau untuk tes, psikotes dan kita mengambil waktu berbulan-bulan itu, maka nggak efektif. Sehingga diambilnya itu adalah sampel di satu pertemuan saja. Gitu ya, jadi ya kita mau ngetes misalnya nanti hari Kamis jam 10 pagi misalnya. Nah oleh karena itu ya wajar tulisan kita berubah-ubah, lagi buru-buru, lagi sedih, lagi apa, tapi kita mau mengambil sampling dasarnya dia. Maka biasanya kalau untuk keperluan tes itu ngambilnya ya dalam situasi nyaman. Gitu, dalam situasi nggak buru-buru, nggak lagi sedih, misalnya abis diputusin itu kan beda nulis tuh, wah gimana gitu. Nah jadi dalam situasi normal itu yang dites seperti itu. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya wajar nggak sih berubah-ubah? Jawabannya adalah wajar. Tapi untuk keperluan tes maka biasanya ada standar ngambil di waktu tertentu yang diatur gitu, jadi namanya ya gitu sekarang mau tes gitu. Berarti ada kemungkinan untuk tulisan itu berubah ya, orang tuh berubah gitu. Betul. Ya Kang Alvin. Nah tapi kalau misalkan karena Kang Alvin juga seorang psikolog ya, nah apa sih yang bisa faktor-faktor atau misalkan apakah ada faktor internal atau eksternal yang bisa mengubah tulisan tangan seseorang, Kang Alvin? Jadi perubahan tulisan tangan itu ada dua. Yang pertama itu adalah perubahan situasional. Jadi maksudnya adalah karena situasi dekat deh gitu. Kayak misalnya tadi kayak misalnya lagi marah, udah gitu suruh nulis, lagi marah coba dong nulis gitu kan gitu. Ada lagi, ini lagi fall in love gitu. Coba tulis. Jadi perubahan situasional, lagi buru-buru, lagi apa. Yang kedua adalah perubahan karena kematangan kepribadian. Contoh misalnya waktu kita SD, terus udah gitu SMP, terus SMA, kuliah, itu kan kayak ada perubahan ya gitu. Mungkin waktu SD berantakan, masih bergelombang gitu ya. Masih nggak teratur. Nanti SMP atau SMA tuh kan secara kepribadian tuh saatnya mencari jati diri kan gitu ya. Jadi tulisan tuh coba tuh berubah-ubah. Ada yang huruf R-nya di kapital di tengah-tengah. Ada yang kalau nulis I titiknya jadi love atau bulat gitu ya. Gitu kan gitu. Nah, perubahan-perubahan itu biasanya tuh di remaja-remaja sampai ke remaja akhir. Kalau sama orang itu ternyata cocok, wah enak nih, nyaman nih gitu, maka akan diteruskan sampai dewasa gitu. Tapi kalau ternyata wah nggak nyaman, nggak enak, nulis kayak gini kayak keluar dari aturan atau gimana, kan ada tuh yang orang yang seperti itu. Namanya tipe-tipe konformis namanya. Maka dia akan mencari lagi bentuk yang sesuai sama karakternya dia. Nah, nanti sampai di titik tertentu dewasa, ada yang mulai ajek atau stabilnya tuh umur 23 tahun, ada yang 18 tahun juga ada ya gitu. Ada yang sampai harus 25 atau 30 tahun baru mateng. Nah, itu ada tuh. Gitu. Nah, itu namanya perubahan yang memang disebabkan karena kematangan kepribadian. Jadi jangka panjang. Berarti itu dari internal ya? Dari internal. Ada nggak sih Kang Alvin kalau yang misalnya dari eksternal? Ada. Contohnya? Kayak contoh misalnya disuruh nulis, misalnya nih lagi di kelas, ya bayangkan kita mahasiswa, kan suka ada dosen, apalagi zaman dulu tuh yang ngasih slide udah gitu cepet diganti gitu kan gitu. Apalagi dosennya ngasih tahu, ini ya pokoknya materi ini bakal keluar di ujian. Jadi kita tuh yang harus nyatet gitu kan, cepet banget. Ketika misalnya A, B, ada si C, misalnya ada 3 orang. Stimulusnya itu kan sama, ya itulah tulisan yang cepat. Yang harus, maksudnya slide yang cepat yang harus ditulis. Jadi waktunya terbatas, sama-sama tuh ya. Cuman respon si A, si B, si C bisa beda. Contoh, misalnya si A, akhirnya dia nulisnya tetap rapih tapi disingkat. Yang jadi YG, tidak menjadi X gitu. Ya pokoknya singkat-singkat sesimpel mungkin. Si B bisa jadi dia itu nulis lengkap, tapi jadinya kayak tulisan superficial, kayak tulisan dokter nulis resep lah gitu. Cepet gitu ya. Gitu. Kayak sampai kayak nggak kebaca kayak nggak gitu kebaca, ya kan gitu. Berarti fokusnya adalah mencatat semua, tapi bentuk terabaikan. Kalau ini adalah bentuk tetap terjaga, tapi simplifikasinya ada. Beda sama si C. Kalau si C, misalnya dia itu tidak dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk diagram. Jadi dia gambar, oh kalau kesini enggak, oh kalau iya tuh kayak gini. Nah berarti dia memainkan imajinasinya. Beda lagi. Si D bisa jadi beda lagi.
oh udah, ini kan udah pernah nyatet nih, udah saya nggak usah nyatet aja Nanti aja lihat gitu ya. Nah itu kan beda lagi karakternya gitu. Nah gitu, jadi stimulus dari luar bisa mempengaruhi. Tapi itu berarti kalau itu kan cuma sementara, Kang Afif. Ada nggak sih yang maksudnya yang dia tuh pada akhirnya jangka panjang gitu, tulisannya berubah dari faktor eksternal? Itu kemungkinan nggak? Jangka panjang ada, biasanya itu jadi kan gini, kalau yang namanya tulisan itu kan dia personality, kan, jadi ada dari otak, pikiran, emosi dan sebagainya. Sehingga biasanya tuh kalau sudah masuk ke titik stabil, ajek stabil. Kecuali kalau ada momen-momen yang memang sangat mengganggu. Contoh misalnya ada pengalaman traumatik. Gitu, misalnya trauma yang gimana banget, nah itu bisa berubah. Ya. Atau ya fisik juga bisa, misalnya fisik tuh kayak misalnya kena tremor, kena apa, nah itu bisa kayak gitu. Tapi biasanya karena pengalaman-pengalaman yang antara traumatik tingkat tinggi atau kebalikannya, yang euforia tingkat tinggi. Misal, yang tadinya biasa aja, nggak taunya dapat hadiah miliaran, yang terus begitu tiba-tiba terkenal, tiba-tiba apa, nah itu kan secara nggak langsung berubah banget tuh, ya, lingkungan apa dan sebagainya. Nah itu bisa mempengaruhi ke dianya. Gitu. Berarti kalau misalkan orang lagi stres juga, itu tuh bisa mempengaruhi juga, Kang Afif, dari tulisan tangannya? Bisa. Nah, tapi aku tuh penasaran dari apa ya, cara kerjanya gimana, bahwa sebuah tulisan tangan tuh juga bisa menggambarkan karakter kita gitu. Bahkan ketika tulisan itu berbeda, kalau misalkan karakter kita berbeda juga, tulisan jadi ikut berbeda, Kang Afif. Iya, jadi gini, prinsip kerjanya gini. Yang namanya personality, kepribadian itu, dia kan terbentuk dari macam-macam. Dari pengalaman hidup. Dari pola asuh bisa ngaruh, dari apa yang dia pikirkan, dari hormon-hormon yang ada di dalamnya, dari emotion apa dan sebagainya. Nah, setiap orang itu memiliki yang berbeda, gabungan yang berbeda, struktur yang berbeda. Latar belakang pola asuh si A sama si B sama si C beda. Kemudian sudut pandang A, B, C beda. Emotion A, B, C beda. Hormon beda juga, kan gitu. Nah, itu akan terbentuk, nanti personality itu akan tampil dari bagaimana dia itu berpikir, bagaimana dia itu doing itu berarti melakukan sesuatu, dan feeling, merasakan. Tuh, jadi 3 biasanya. Kepribadian personality itu, karakter itu mempengaruhi 3. Bagaimana dia berpikir, thinking, doing, and feeling. Jadi berpikir, melakukan sesuatu, dan merasakan. Gitu. Nah, itulah yang nanti akan kelihatan dalam perilakunya semuanya seperti apa. Dan sebenarnya tidak hanya tulisan tangan aja. Jadi kayak misalnya dalam cara duduk, cara jalan, cara memilih pakaian, ya gitu. Kemudian cara menanggapi sesuatu. Nah, itu kan dari personality. Nah, grafologi itu salah satu bagian kecil dari menggambarkan kepribadian dengan berbagai cara itu. Gitu. Oke, menarik banget ya, Kang Afif. Nah, aku juga penasaran, misalkan nih, ada orang yang karakternya misalkan X gitu ya, misalkan karakternya seperti ini. Nah, terus dia tuh tadi kata Kang Afif bilang kalau misalkan dia dalam keadaan stres, dia juga tulisan tangannya bisa berubah. Nah, kalau misalkan dia, misalkan jadinya berubah nih tulisan tangannya. Nah, tapi kalau misalkan dia kembali lagi, dia udah nggak stres lagi, apakah dia bisa tulisannya balik lagi di awal, atau tetap yang ini? Gitu, ya. Nah, jawabannya adalah kembali ke baseline-nya orang. Jadi kayak contoh gini, kita bayangkan jangan tulisan, tapi orang aja. Ya. Misalnya ada orang yang dia itu orangnya ceria, cheerful. Ya, cheerful, ceria, sehari-hari ceria. Kita tahu setiap melihat dia tuh ceria, gitu, happy gitu. Tapi suatu saat, misalnya dia dapat deadline tugas, harus presentasi, saat itu juga dia tegang. Ya, pada saat tegang mungkin kita ngelihat dia nggak ceria, panik kayak gitu. Tapi ketika sudah selesai presentasinya, tegangnya sudah hilang, apakah dia akan terus-terusan tegang atau dia kembali ke naturalnya dia? Kembali lagi kan gitu, jadi ceria lagi ya, besoknya, lusanya dan sebagainya. Ya mungkin masih kepikiran sih, tapi karakter khas dianya itu akan kembali lagi. Nah, begitu sama tulisan. Gitu. Jadi ketika stres mungkin dia tulisannya jadi kaku. Jadi lebih tekan, lebih kayak gimana gitu ya. Tapi ketika dia sudah kembali normal,
ya sudah berarti normal lagi. Gitu. Oke, berarti itu kan kalau misalkan itu dari sisi situasional ya. Oke, nah tapi gimana kalau misalkan ada orang, kita bayangin lagi ya, kita membayangkan lagi nih gitu. Misalkan ada orang nih, misalkan dia tuh tahu tulisannya misalkan enggak detail, misalkan titik I sama J-nya tuh nggak ada. Nah, ketika dia tahu, kayaknya berarti tandanya kalau misalkan I sama J-nya titik nggak ada, I sama J-nya nggak ada, oh berarti nggak detail. Nah, terus dia coba nih, kayaknya aku mau ngerubah untuk si titik I sama J-nya tuh ada titiknya biar dia detail. Itu bisa nggak sih Kang untuk ngerubah kepribadian? Jadi kita ngerubah tulisan tangan untuk ngerubah karakter gitu ya. Oke, jadi gini. Itu suka disebut grafoterapi. Tapi ada notes-nya. Notes-nya gini. Yang namanya perubahan karakter atau perubahan kepribadian itu tuh merupakan akibat dari runtutan peristiwa macam-macam. Contoh misalnya gini, misalnya ada orang yang dia itu kuliah harusnya jam 8 pagi. Dia, ini pertemuan pertama nih. Pertemuan pertama dia telat, datangnya jam setengah 9. Kita yang ngelihat, oh si A ini telat nih 8:30. Berarti kita menyebutnya apa? Apakah dia karakternya, kepribadiannya tukang telat ini, atau belum kepribadian? Belum. Ya, karena baru satu kali. Berarti ya kita menyebutnya mungkin perilaku dia saat itu telat. Saat itu telat. Jadi disebutnya perilaku ya? Kan gitu. Kemudian pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, kelima, dan seterusnya, ternyata dia telat terus. Berarti apakah sudah, kepribadian dia telat, karakter dia telat, atau habit, kebiasaan dia telat? Kebiasaan. Belum kepribadian. Ya kan gitu. Kebiasaan. Jadi udah bukan perilaku saat itu, tapi udah berulang, maka menjadi habit. Ya kan gitu, menjadi habit. Nah, kapan dia itu menjadi memang karakternya atau kepribadiannya? Ketika perilaku itu sama dia diinternalisasikan. Diinternalisasikan tuh jadi, loh menurut saya itu nggak apa-apa kok, dan itu baik-baik saja, dan sebagainya. Jadi udah masuk ke emotionsnya dia menerima, pikirannya menerima, semua diinternalisasikan. Maka ya sudah, nanti ketika nonton bioskop telat, ketika ini telat, berarti udah bukan habit lagi. Tapi udah memang personality dia itu adalah suka telat gitu. Nah, sehingga ya ketika mau sebenarnya merubah personality itu nggak mudah, ya, merubah karakter nggak mudah. Bahkan sampai ada kubu-kubu ya di psikologi itu yang menyebutkan udah kepribadian mah nggak bisa berubah, saking susahnya. Gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan bisa, tapi nggak mudah. Gitu. Jadi yang satu bilangnya saking nggak bisanya, saking susahnya itu bilangnya nggak bisa. Ada yang bisa, tapi harus benar-benar ada jadwalnya, ada nggak bisa jangka pendek dan sebagainya, nggak bisa yang 3 hari berubah kepribadian, nggak bisa. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Contoh, misalnya kita ambil contoh tadi sebelum ke I yang ada atau tidaknya itu, kalau di Muslim itu kan ada yang namanya puasa Ramadan. Ya kan gitu, kurang lebih 30 harian. 30 hari. Memang kalau dari penelitian itu merubah habit yang bagus itu adalah melewati 25 hari. Gitu. Ya, ada yang bilang 20 hari, ada yang 25 hari gitu. Nah, ketika bulan puasa anggapnya 30 hari itu, kan tujuan ujungnya sebenarnya adalah supaya kita nantinya akhlaknya jadi bagus. Akhlak itu kan perilakunya lebih baik, ya kan gitu, akhlaknya baik. Tapi kenapa selesai 30 hari banyak yang balik lagi, jadi nakal lagi, jadi macam-macam. Karena waktu dia itu menjalankan puasanya, ya gitu, dia sahur gitu, dia bangun pagi, dia ini, tapi tidak diinternalisasikan. Dia cuma melakukan saja. Oh iya, kayak bangun pagi, oh ya sahur gitu, oh ya nanti nggak makan siang, oh ya maghrib buka, tapi nggak diinternalisasikan, nggak dihayati, oke ini kesempatan saya untuk berubah, apa nggak diinternalisasikan. Itu tuh kalau internalisasikan, itu tuh dari kita sendirinya atau memang ketika si habit itu terbentuk sendiri? Harus dari kitanya. Boleh dibantu sama luar ya. Jadi kan misalnya ada guru, misalnya ada ustadz, ada orang tua yang ngasih tahu, ngebimbing, yuk coba mumpung puasa, coba yuk introspeksi diri, yuk coba hayatin apa niat. Jadi dia tuh tahu melakukan itu tuh karena apa. Terus gitu. Nah, internalisasi itulah yang akhirnya setelah 30 hari itu harapannya itu adalah habitnya terbentuk dan dia tahu kenapa dia melakukan itu.
Oke, gitu. oke. Nah, begitu juga kembali ke tadi, kalau orang berarti merubah tulisannya, tergantung. Kalau dia cuman sekedar, oh itu ternyata harusnya memang ada titik, ya, tapi cuman karena harusnya gitu. maka nggak akan berubah dia. Cuman, oh ya dia ngikutin aja gitu. Tapi ketika dia tahu dan dia coba, kalau ada di hipnoterapi, hipnoterapi itu jadi terapi yang nanti itu ada anchoring tuh menggunakan sesuatu medium, ya, untuk membantu merubah dia. Nah, mediumnya tuh contoh gini, misalnya, yuk coba misalnya dengan pegang-pegang ini, dengan megang ini rasakan lebih tenang, misal contohnya, ya, itu namanya TFT kalau nggak salah, ya, atau dengan sentuhan gitu. Coba ya, atau misalnya dengan hirup, yuk setiap kali menghirup aroma jeruk jadi tenang. Nah, inilah medium untuk mengkaitkan sesuatu. Nah, bukan sekedar jeruknya itu yang merubah dia, tapi ini hanya membantu karena dia setiap saya ini jadi saya tenang gitu ya. Nah, dalam grafoterapi pun seperti itu. Jadi melengkapi titiknya itu menjadi mediumnya. Dianya sadar bahwa dengan ini saya akan mencoba ya gitu. Saya harus lebih teliti lagi. Berarti coba nih ya, berarti ketika nanti melakukan sesuatu, hal-hal kecil nggak boleh saya lewatin gitu. Terus kayak gitu. Nah, itu yang bisa membantu untuk ada perubahan. Jadi nggak cuma melakukan, tapi dari kitanya sendiri juga harus sadar gitu ya, bahwa apa yang mau dilakuin tuh untuk apa gitu. Betul. Ya Kang Afif. Oke. Nah, ini sedikit tambahan, itu juga ketika kita menjadi orang tua atau misalnya guru, ya, dosen, mengarahkan anak, terkadang suka ada orang tua tuh yang mengarahkan hanya dari tanda kutip tampilannya saja. Ayo bangunnya harus pagi, ayo mandi. Ayo sholat gitu. Itu hanya perilaku. Ayo bajunya dimasukin. Misalnya gitu. Itu hanya perilaku. Sama kayak tadi, I-nya pakai titik, tapi dia tidak terbentuk bahwa kenapa sih ada titik? Nah, gitu. Kenapa sih gitu? Jadi reasoning itulah yang bisa, pemahaman itulah yang membuat anak tuh sebenarnya nanti bisa berubah dengan baik. Wah, ini ternyata menarik banget ya. Ternyata ada juga ya grafoterapi ya Kang Afif ya. Tapi kalau grafoterapi itu untuk siapa dan atau misalkan ada kepentingan tertentu nggak Kang kalau pakai grafoterapi itu? Grafoterapi itu sebenarnya kalau penelitiannya dulu ada dari Clara Roman. Dia meneliti di Budapest atau di mana gitu untuk anak-anak yang mengalami kecemasan. Jadi yang umur 7 tahun masih ngompol. Nah, itu tuh salah satunya adalah karena kecemasannya itu gitu. Harusnya kan 7 tahun tuh berarti ya sekitar 1 SD, 2 SD itu udah nggak ngompol kan gitu. Ini kenapa gitu. Nah, akhirnya coba diterapi dengan membuat pola-pola yang relaxing. Kayak kaligrafi gitu. Atau huruf sambungnya tuh halus gitu. Nah, itu tuh memainkan relaksasi. Gitu. Nah, ada tokoh Clara Roman, ya, beliau itu melakukan penelitian kalau tidak salah di Budapest kalau nggak salah, ya, Hungarian, itu tentang anak-anak yang umurnya itu sudah cukup besar, jadi sekitar 7 tahun, tapi masih ngompol. 7 tahun itu kan mungkin sekitar kelas 1, 2, atau 3 SD gitu kan, gitu. Itu harusnya kan udah nggak ngompol tuh, nah itu masih ngompol. Nah, pas digali, mereka itu ternyata ada kecemasan. Nah, jadi udah gitu dicoba mereka itu untuk membuat pola-pola tulisan yang sifatnya relaxing. Jadi kayak misalnya banyak bulatnya kayak kaligrafi gitu. Jadi ada pola-pola yang mengalir. Nah, itu tuh ternyata bisa membuat orang itu relax. Jadi kalau Bu Erika menyebutnya itu grafo-cybernetic. Grafo-cybernetic itu jadi bukan merubah tulisan tangannya, tapi membuat pola-pola dengan bentuk C atau R. C atau R tuh gini. C itu singkatan dari concentrating, jadi bentuknya kayak tajam-tajam gitu, ya, nyudut tajam-tajam, itu tuh membuat harus konsentrasi, ya, bikin tegang, gitu, tapi bikin aware juga, bikin konsen gitu. Nah, kalau udah diikutin sama R itu relaxing, jadi bentuk-bentuk yang mengalir gitu, membulat, membuat relax. Gitu. Jadi kebayang sih, maksudnya tulisan yang seperti apa yang ada di grafoterapi ya, maksudnya itu tuh kayak tadi yang tajam-tajam, ternyata tulisannya itu seperti itu gitu ya. Gitu. Enggak yang tadi, pokoknya harus ada titiknya gitu, I atau J, enggak gitu. Gitu. Oke. Nah, itu yang akhirnya dari penelitian itu, udah anak di terapi, udah membaik gitu. Itu contoh terapi.
Oke. Seru ya grafoterapi ya gitu. Tapi grafoterapi mungkin nanti kita bikin. Iya, kita bikin ya Kang Afif ya. Ini ya, Kayaknya gitu. seru banget gitu ya. Itu karena bahasannya banyak banget. Jadi teman-teman stay tune terus ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, makanya subscribe ya gitu, pencet loncengnya. Jadi kalau ada materi baru, iya, dapat jadi notifikasinya. tinggal ada notifikasinya ya. Yes, gitu. Nah ini mungkin hampir pertanyaan terakhir ya Kang Afif. Nah, ada kemungkinan nggak ya Kang Afif, misal nih orang yang mungkin dia tuh ada mungkin suatu pekerjaan atau hal tertentu yang dia tuh harus nulisnya itu beda-beda. Mungkin bukan tulisannya dia. Ya kayak misalnya nulis ijazah atau nulis apa, kan harus berubah-ubah ilustrasi kayak gitu kan, itu kan dan lumayan agak banyak gitu dan lumayan bervariasi. Nah, ketika dia terbiasa harus nulis seperti itu, dia kemungkinan nggak untuk tulisan dia itu yang aslinya itu bisa berubah Kang Afif? Oke, bagus nih pertanyaannya. Jadi gini, biasanya orang yang melakukan tadi kayak skill tulisan-tulisan berubah-ubah itu bisa jadi dia itu memang punya namanya tuh manual dexterity yang bagus. Manual dexterity itu memang keterampilan tangan dan jari yang bagus. Oke. Gitu. Nah, sehingga ya karena dia itu bisa bikin seperti ini, seperti dan sebagainya, waktu menulis ya dia kan bisa variasi gitu. Memang kalau untuk keperluan tes sekali lagi ya gitu, tulislah senyaman mungkin. Nggak apa-apa, dia milih nanti yang nyamannya seperti apa, gitu. Kalau misalnya, ya ternyata sebelumnya waktu dia belum nulis-nulis yang variasi gitu, misalnya dia tulisannya model A, misalnya gitu, model A. Kemudian dia cobain nulis model B, model C, model D. Nggak taunya waktu dia udah terbiasa gini, dia pas diminta nulis lagi, misalnya berubah jadi model D. Iya. Nah, berarti bisa jadi nyamannya dia itu ketemu waktu dia mencoba-coba. Oh ternyata ini tuh lebih cocok, lebih nyaman dengan itu. Akhirnya terbentuklah itu habit barunya. Dan kayak tadi, jadi ketika ternyata ini lebih nyaman, lebih enak, maka ya sudah itu memang personalitinya lah yang D ini. Gitu. Jadi secara tidak langsung dia menemukan karakter dia di di variasi itu ya Kang Afif ya. Betul. Gitu. I see. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir Kang Afif. Misal orang ini tuh Kang Afif, kalau misalkan dari grafologi tulisan yang dewasa atau yang sudah matang itu di umur berapa? Tergantung, beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Ada yang umur remaja, ya remaja tuh 15, 16, 17 udah matang ada. Tapi nggak banyak, ya. Ada juga yang umur 23, 25 masih belum matang. Masih tulisannya kayak karakter anak gitu, jadi yang kayak kadang berantakan, kadang bervariasi, kadang bergelombang. Nah itu ada juga. Jadi memang sama kayak personality umur berapa sih matangnya? Kalau secara teori itu kalau di Amerika, di Eropa tuh rata-rata 18 tahun udah matang. Tapi waktu teori itu diaplikasikan di Indonesia, ternyata kita rada mundur. Jadi 18 tuh masih remaja kita itu, masih imut-imut gitu. Nah, kita tuh rata-rata umur 21 sampai 23 tuh itu baru kelihatan matangnya gitu. Kalau secara teori. Tapi realitanya kan ada yang umur 17 ternyata dia udah dewasa. Nah kan gitu, udah matang dia. Ada juga yang kebalikannya. Udah kerja, udah punya anak tapi masih childish kan ada juga gitu. Jadi nggak ada aturan bakunya. Tapi kemungkinan nggak sih Kang Afif ada orang yang dia awalnya kontrol, dia baseline-nya mungkin rapi, terus tiba-tiba jadi bergelombang, itu kenapa Kang Afif? Ada, bisa jadi itu kenapa? Jadi dia jadi ini tergantung. Misalnya gini, kalau dalam satu tulisan dia awalnya lurus. Kemudian semakin ke bawah semakin dia bergelombang. Berarti kan dalam grafologi itu kertas itu dibagi area-areanya. Awal itu adalah bagian dia masuk beradaptasi. Jadi ketika beradaptasi, orang ini berarti dia kontrol, benar-benar melakukan kontrol. Nah, ketika dia itu merasa nyaman, sudah terbiasa, maka keluar proyektif aslinya seperti apa. Berarti kalau tadi ini bergelombang, ya, berarti ketika dalam situasi kontrol dia akan menahan. Tapi ketika situasi nyaman, ya dia akan mengekspresikan emosinya tuh ya moodnya keluar di situ, bisa plus. Nah itu kayak gitu. Oke, Kang Afif, wah menarik banget ini ya tentang perubahan karakter atau misalkan dari tulisan tangan. Oke, Kang Afif, makasih banyak waktunya. Sama-sama. Ternyata banyak banget insight yang tadi kita dapetin ya. Ternyata
tulisan tangan apa namanya? Bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Tapi Terus kalau untuk tes makanya perlu ada momen khusus ya gitu. Momen khusus ya, tesnya. ketika kita nyaman, ketika tidak dalam situasi yang ada tekanan ya Kang Afif Yes, ya. betul. Oke, terus juga tadi menarik banget sama grafoterapi, nanti kita sharing-sharing lagi ya Kang Afif ya, grafoterapi. Oke, teman-teman semua, makasih banyak juga yang udah pada nonton. Teman-teman juga kalau misalkan nih teman-teman mau ada yang dianalisis tulisan tangannya, boleh banget DM aja ke grafo_indo, grafologi underscore indo. Nanti DM aja, nih tulisan aku pengen dong dianalisis penjurusan, rekrutmen atau pasangan gitu. Ya kan Kang Afif? Yes, betul banget. Oke, dari kayak gitu terima kasih untuk yang udah nonton. Bye bye. Thank you.